bisa diulang record lagi. Oke. Baik, Sudah? sudah Ya, Pak. baik. Sudah. Ya. Saya ulangi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Waalaikumsalam Pak. Wabarakatuh. Siang Pak. Sehat selalu ya. Sehat Ya, Bapak. ini kuliah kita ini udah agak siang ya. Semoga masih semangat. Izin saya share slide terlebih dahulu. Oke, udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Ya, sebelum kita mulai kuliah atau mata kuliah ilmu ukur tanah dan pemetaan ini, ada baiknya supaya berkah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, untuk mengawali kuliah ini, saya ada pantun untuk adik-adik semua untuk menambah semangat di siang hari ini ya. Pantunnya ini, pergi ke sawah membawa bekal, sebelum berangkat dahulukan sarapan. Mahasiswa pandai, banyak akal, dialah murid cerdas dan cekatan. Inilah gambaran untuk adik-adik mahasiswa yang ada di depan saya sekarang ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi tentang apa namanya sistem informasi geografis ya, ini salah satu bab pada ilmu ukur tanah dan pemetaan. Saya ingin menunjukkan sebuah video ya, bagaimana pemetaan secara digital sekarang ini tidak melulu dalam bentuk lembaran dan sebagainya ya. Mohon maaf agak hambar. Udah, saya coba putar ya. Suaranya putus-putus ya. Ya, itu tadi sekilas ya tentang bagaimana pemetaan atau penerapan dari sistem informasi geografis secara digital atau secara modern yang sekarang ini ya, tidak melalui menggambar secara manual. Oke, capaian pembelajaran pada mata kuliah atau pertemuan pertama ini adalah mampu ya memahami pelaksanaan survei dan pemetaan lahan. Nah, ini yang akan kita capai. Kemudian beberapa referensi, ini yang bisa kalian baca, ini ada beberapa referensi. Nah, bukunya sudah ada di perpustakaan semua, tetapi kalau itu susah untuk diakses, barangkali dalam bentuk e-book sudah di apa namanya kalian bisa download di web Program Studi Ilmu Tanah ya. Oke, ini adalah beberapa kajian yang akan kita bahas sampai pertemuan ke-14 nanti. Ya, nah sebelum saya masuk ke apa namanya konsep sistem informasi geografis, nah, ini sambil saya mengecek ya daftar hadir, barangkali kita diskusi sekilas ya tentang konsep dari sistem informasi geografis. Nah, saya mau tanya ini konsep JS atau sistem informasi geografis ini sudah kita terapkan enggak
dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kegiatan kita sehari-hari. Pak Agus sudah menerapkan kira-kira? Sudah, Pak. Saya coba untuk foto suatu daerah bencana alam gitu, Pak, untuk mengidentifikasi mana bagian yang rusak itu dari foto ini, Pak. Iya, terima kasih Pak Agus. Super, mantap sekali. Kalau De Agung, bagaimana De Agung? Halo. Ya Bapak, gimana Pak? Ya, apakah sudah menerapkan sistem informasi geografis ini dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana saja? Kehidupan sehari-hari. Sudah Pak, menggunakan nih Maps. Maps ya. Iya, Ya. Jadi konsep atau sistem dari informasi geografis ini sebenarnya ini merupakan apa ya? Ini hampir setiap hari kita gunakan. Contoh, ketika kita janjian dengan teman kita atau kita mau silaturahim, nah kita itu misalnya, oh saya tidak tahu rumahnya, apa yang diminta sama teman kita, kira-kira Dwi Puji atau DAD barangkali? Kalau kita ke rumah teman kita, kemudian apa yang kita minta? Kalau alamatnya enggak, kita minta apa? Sherlock ya. Sherlock. Sherlock aja. Iya. Kemudian apalagi sekarang yang sudah semua serba daring ya. Siapa yang sudah naik Gojek atau transportasi online? Ngajianto pernah naik Gojek, Pak? Pernah, Pak. Nah, jadi itu adalah secara apa ya? Itu sudah kita aplikasikan penerapan dari GIS ini. Artinya, ketika kita meminta ke teman kita untuk Sherlock, kemudian apa namanya memesan transportasi daring, ya. Nah itu secara tidak langsung kita sudah memberikan lokasi kita atau dalam bahasa pemetaannya itu adalah nge-share titik koordinat kita ya, seperti lintang bujur. Nah ini saya kasih contoh di sini. Jadi di semua tempat ya yang ada di dunia se1 senti pun itu punya yang namanya koordinat atau lintang bujur. Contoh, kita sekarang akan menuju ke Universitas Bengkulu. Oke. Ya, ini Universitas Bengkulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini udah punya hampir semua ya. Kalau kita lihat di sini bisa kita cek titik koordinatnya contoh. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada lintang bujur ya. Kita mau geser dia ini dari depan gedung ini ke depan atau ke halaman ini, ke tiang bendera. Kalau kita identifikasi ini adalah berubah. Coba dilihat di bagian sini, di apa namanya garis lintang bujurnya itu akan selalu bergerak dia, menit, derajatnya ya. Dia akan selalu bergerak. Jadi 1 senti pun atau 1 meter, jangankan 1 meter, 1 senti pun dia sudah berubah ya derajat dari suatu lokasi. Nah, jadi sebenarnya kita sudah menerapkan ya yang namanya GIS ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian secara umum ya, secara umum bahwa komponen sistem informasi geografis ini ada 4. Nah, itu yang pertama adalah hardware-nya. Hardware-nya ini bisa berupa GPS ya, ada komputer, kemudian PC, printer, kemudian alat-alat ukur pada bidang ilmu tanah, teodolit, kemudian altimeter, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan hardware. Kemudian ada juga software. Nah, sekarang ini banyak sekali ya software-software yang digunakan untuk menganalisis apa namanya data-data GIS ya. Ada istilahnya ArcGIS, kemudian Mapinfo, Quantum GIS, dan sebagainya. Nah, itu adalah komponen yang kedua ya. Dan komponen yang ketiga di sini tentunya manusia ya, atau sumber dayanya ya. Nah, dan yang keempat adalah data. Nah, semuanya ini saling
berkaitan dalam membangun sebuah web basis data, ya, di mana hardware, software, data dan sumber daya manusia ini saling melengkapi. Oke, kemudian kita masuk ke jenis datanya, ya. Dalam sistem informasi geospasial ini atau yang bisa kita kenal dengan GIS, ini ada data, istilahnya data spasial, ya. Data spasial ini merupakan data yang berorientasi geografis yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Seperti yang saya tunjukkan ke Bapak Ibu ini. Ini adalah semua lokasi ini tentunya mempunyai berorientasi geografis, ya, memiliki sistem koordinat, ya. Kalau kita lihat di sini ini apa namanya? Titik koordinatnya dia berada pada misalnya gedung di Universitas Lampung ini berada pada lintang ini 3 derajat 45 menit 33,23 detik, ya, pada garis bujur sekian, ya. Nah, itu yang perlu saya tekankan di sini, bahwa data spasial itu merupakan sebuah data yang berorientasi geografis, ya. Kemudian dua bagian penting dalam data spasial ini, yakni informasi lokasi atau spasial tadi, ya. Kemudian dalam data spasial juga ada istilah atribut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau saya bukakan di sini ada salah satu software, ya, software pemetaan yang sudah saya coba buka ini. Ini adalah Quantum GIS, ya. Quantum GIS atau mirip dengan ArcGIS ini. Nah, ini adalah tampilan dari Pulau Lombok sih sebenarnya ini. Ya. Nah, mana yang disebut dengan data spasial, inilah yang disebut dengan data spasial, Bapak Ibu. Nah, ini poligon ini. Poligon ini entah itu dalam bentuk poligon, kemudian dalam bentuk garis. Ini ada yang apa namanya? Garis ini merepresentasikan jalan, ya. Sedangkan yang hijau ini merupakan batas desa, ya, merepresentasikan suatu batas desa. Nah, ini yang disebut dengan data spasial. Kemudian ada juga yang disebut dengan data atribut. Nah, data atribut itu apa? Data atribut adalah data yang terkandung di dalam data spasial ini. Nah, contoh, kalau di sini, di slide ini, bisa kalian lihat di sini, ini adalah data spasialnya, sedangkan yang seperti Excel ini adalah data atributnya, ya. Kalau di dalam aplikasi, kalian bisa membukanya dengan ini. Nah, di sini udah ada nama desa, remarknya, kemudian apa namanya, datumnya dan sebagainya, ya. Nah, itu tadi yang disebut dengan data spasial, ya, dan data atribut. Oke, kemudian format data spasial, ya. Nah, secara fundamental sistem informasi geografis ini bekerja dengan dua tipe format model, ya, atau data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Nah, siapa di sini yang suka mengambil foto atau swafoto, selfie dan sebagainya? Pak Agus suka foto, Pak? Suka, Pak. Tapi kalau selfie nggak tahu suka. Iya, kalau De Agung suka, ya, suka foto, ya. Ya, ada yang menariknya di sini. Ini bedanya, ya, data spasial itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah data vektor dan yang kedua adalah data raster. Nah, yang kita sering sering lihat dan sering kita aplikasikan atau sering kita lakukan ini adalah membuat data raster, ya. Data raster itu adalah data foto, sebenarnya foto udara, kemudian citra satelit, bahkan kita memoto sebuah view aja, sebuah pemandangan ini, contohnya seperti ini, Universitas Bengkulu ini merupakan
data raster ya, data raster. Oke. Sedangkan data vektor itu merupakan yang direpresentasikan sebuah titik, garis dan poligon tadi yang yang saya perlihatkan pada salah satu aplikasi ya. Nah, ini adalah data vektor. Ini data vektor ini. Ini data vektor, kemudian titik, garis, kemudian poligon, ini disebut dengan data vektor. Sedangkan data rasternya adalah gambar dari permukaan bumi ini. Landform-nya, inilah data rasternya, gambarnya, gambar utuhnya ya, gambar aslinya. Itulah yang disebut dengan data raster. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari data vektor ya. Nah, ada beberapa kelebihan di masing-masing kedua data ini ya. Kalau data vektor ini kelebihannya ini bisa kita edit dia ya, bisa kita edit atau bisa kita ketidakmampuannya dia dalam mengakomodasi perubahan secara gradual. Jadi gradual itu adalah secara update ya. Kalau kita lihat di sini di contoh sekarang ini kalau di sini kita bikin data data vektor ya, data vektor sebuah poligon, kita anggap ini sebuah poligon ya, yang di sini. Nah, ini data vektor. Oh, sorry. Nah ini tidak bisa ngupdate data vektor ini, Pak. Contohnya kalau saya kembalikan ya di 10 tahun ke depan mungkin contohnya di sini bukan ini ya. Saya kembali dulu ke ya. Kurang stabil internetnya. Baik, artinya ya kalau data vektor ini dia tidak bisa mengupdatekan dirinya sendiri. Tapi kalau data raster ini dia bisa mengupdate ya. Di sini kalau kita lihat ini adalah Kota Mataram ya, Kota Mataram yang ada di Lombok. Nah ini, tetapi kalau kita lihat 10 tahun ke belakang ini, maka dia tidak ada bundaran yang tadi ya, tidak ada bundaran yang tadi. Nah, seharusnya nah itulah yang data vektor, data raster. Ya, Pak, kemudian ada secara garis besar ya tahapan dari sistem informasi geografis itu adalah yang pertama adalah tahapan input data, kemudian tahapan pengolahan data,
analisis data dan output sehingga nanti akan terbentuk sebuah map ya atau peta. Nah, di sini saya akan coba membagi menjadi dua kelompok ya untuk mengidentifikasi lahan non pertanian di Kota Mataram ya. Saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Pak Agus Najianto Ade dan kelompok kedua Dwi Puji, Dewi dan Agung ya. Ini nanti akan mengidentifikasi di dua kecamatan berapa sih luas lahan non pertanian yang ada di Kota Mataram. Nah, barangkali ini bisa kita diskusikan ya untuk di pertemuan selanjutnya nanti, karena waktu kita sudah sangat terbatas sekali. Saya harap kita akan bisa berdiskusi pada pertemuan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi koneksi saya agak Waalaikumsalam. kurang stabil di sini, Bapak Ibu. Jadi dia agak ngehack. Masih terdengar suara saya? Baik. Masih, Pak, masih. Agak Oke, putus-putus suaranya. iya. Kalau saya sih nggak putus-putus, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahrudin ya. Waktunya cukup tepat. Ini Pak Fahrudin hanya lewat beberapa detik saja, tidak begitu jauh. Baik, saya akan langsung berikan mikrofonnya kepada Pak Noe untuk memberikan saran. Ya, Silakan baik, Pak. terima kasih Bu Dr. Sonia. Ya, Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Fahrudin dari Unram ini Pak ya. Oke. Luar biasa, jauh juga nih Mataram. Dialek Bapak mirip dialek Bali ya? Karena Agak- deketan, Pak. Iya, deketan ya. Iya, mirip dengan dialek Bali ya. Kebetulan ini besok hari Kamis tim dari Lembaga Penjaminan Mutu mau benchmarking ke kita, Pak. Oh, Dari gitu, Unram. Pak. Ya, hari Kamis ya. Ada sekitar 3 orang katanya mau belajar masalah akreditasi internasional Aquin kalau nggak salah. Oh iya, ya betul itu, Pak. Ya. Baik, sebelum saya memberikan masukan, saya persilakan Ibu Ade untuk memberikan kritiknya. Silakan Bu Ade. Baik, terima kasih Pak Noe. Mungkin sama seperti sebelum-sebelumnya untuk kalau Pak Bisa Fahrudin, dibesarkan suaranya? apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar Bu Ade. Iya, terdengar. Silakan Bu. Mungkin satu aja mungkin terkait dengan pemanfaatan medianya ya Pak. Masih belum memanfaatkan seperti yang kita pelajari kemarin Pak, mungkin lebih menarik, lebih ditambahkan mungkin tadi kalau misalnya bertanya mungkin ditambah kayak di Slido atau apa seperti itu Pak, ditambahkan juga gambar-gambar supaya mahasiswa lebih semangat untuk belajar. Iya, terima kasih Bu Ade. Ya, baik, terima kasih Bu Ade. Jadi ditambahkan foto-foto foto-foto artis gitu ya. Ya, maksudnya bervariasi Pak ya. Iya, baik. Medianya ini. Jadi ada audiovisual, ada ditambahkan gambar, tapi harus sesuai dengan konten ya, isinya. Diterima ya Pak ya? Siap, Pak. Baik Pak Fahrudin, ini kalau kemampuan penguasaan materinya udah bagus ya. Hanya tadi saya mampu memahami pelaksanaan survei itu CPMK mata kuliah atau sub CPMK-nya Pak? Ini sebenarnya sub CPMK-nya, Pak. Sub CPMK-nya. Jadi mampu memahami pelaksanaan ya. Pelaksanaan survei dan pemetaan. Nah, kata kerjanya jangan memahami lah Pak, menjelaskan atau Menjelaskan ya. menganalisis ya. Baik. Atau menganalisis boleh ya. Mampu menganalisis pelaksanaan survei dan pemetaan lahan ya. Analisis ya. Ya. Nah, harapannya memang Pak di kegiatan awal, karena kita pendidik itu harus memiliki 8 keterampilan dasar mengajar ya. Jadi keterampilan membuka dan menutup. Nah, mengapa saya meminta Bapak Ibu itu membukanya dengan pantun? Itu salah satu contoh ya. Kemudian
memberikan di pembukaan itu memberikan video inspiratif itu salah satu kemampuan membuka ya. Membuka pembelajaran sebelum masuk ke kegiatan inti. Jadi harapannya nanti bisa berpantun ya Pak ya. Atau di Mataram mungkin ada budaya-budaya yang lebih menarik bisa saja Pak yang diterapkan ya untuk membuka sebuah pembelajaran. Iya. Misalnya dengan ice breaking lah. Ice breakingnya misalnya dengan tepuk semangat misalnya. Tepuk semangat, prok 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 semangat bisa. Silahkan Bapak Ibu. Atau dengan bergoyang dulu juga boleh. Silakan ya, cari pembukaan yang menarik. Kemudian videonya tadi sudah ya di awal. Hanya saran saya Pak, video tadi lebih cocok di kegiatan inti. Kalau di kegiatan awal berikan satu tokoh inspiratif saja Pak. Tokoh inspiratif terkait dengan profil lulusannya nanti mau jadi apa. Suaranya hilang Pak. Kerjanya nanti apa nih Pak profilnya? Profilnya jadi apa nih Pak? Maaf Pak, suaranya kecil sekali. Halo Pak. Bapak Ibu yang lain terdengar tidak? Tadi agak hilang, Pak. Agak hilang. Sekarang terdengar tidak? Udah. Ya, harapannya sajikan video terkait profil lulusan, Pak. Oke. Profil lulusannya apa nanti, Pak? Menjadi apa ini? Surveyor ya? Surveyor dan konsultan Pak. Ya, konsultan untuk pemetaan lahan. Misalnya, ya dihadirkanlah sosok seorang konsultan ya, konsultan ketika ingin membuat jalan bisa ini kan? Salah satunya Pak. Konsultan survei ini cocok nggak kalau mau dibuat jalan? Seperti itu Pak ya konsultannya. Itu hadirkan sosok-sosok yang seperti itu Pak. Baik. Mereka terarah ke dalam profil yang pekerjaan mereka nanti seperti apa. Baru nanti sampaikan sub CPMK. Nah tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa informasi buku gitu. Tapi kalau bisa langsung diberikan tugas sesuai sub CPMK Pak. Bacalah buku-buku ini kemudian ringkas terkait tentang pelaksanaan survei seperti apa, pemetaan lahan itu seperti apa. Nah, udah itu diskusi. Jadi Bapak jangan langsung ceramah maksudnya. Oke, baik Pak. Jadi memang kita ini, saya yakin Bapak Ibu mindset kita ya. Mindset kita tuh biasa mencontoh dosen kita dulu. Ya. Sehingga ya kita ya, karena rata-rata ya dosen-dosen dulu itu rata-rata memang ceramah. Saya yakin ya. Saya yakin Ya, iya, betul, Pak. dosen-dosen kita dulu ya ceramah. Nah, sekarang memang paradigmanya sudah berubah, Bapak Ibu. Ya, paradigmanya sudah berubah. Walaupun ya ceramah juga ada, tapi porsinya setelah mereka itu mencari informasi di sumber-sumber yang kita berikan, khusus terkait kalau yang Bapak tadi pelaksanaan survei dan pemetaan lahan, mereka diskusi, kemudian kita tanya jawab terkait dengan survei seperti apa, pemetaan lahan seperti apa dulu. Baru setelah itu kita berikan penguatan, baru boleh ceramah Pak Fahrudin. Baik. Nah, kalau sudah mereka kuat konsepnya, baru diberikan kasus. Yang kasusnya ya terkait dengan menyelesaikan. Suaranya Pak, mohon maaf, agak hilang. Berikan contoh. Jadi di kasus itu Pak, berikan kasus boleh kasus-kasus yang belum selesai terkait dengan, kan banyak mungkin di Mataram banyak gedung-gedung yang tidak digunakan Pak. Ada tidak? Jalan-jalan yang tidak digunakan lagi atau gedung-gedung yang tidak digunakan lagi misalnya. Justru sebaliknya Pak, alih fungsi lahan yang banyak. Oh, alih fungsi lahan. Itu contoh kasus lah. Maksudnya kasus yang seperti itu berarti ada kesalahan gitu kan. Oke. Ada kesalahan waktu survei dan pemetaan lahan. Nah, itu sajikan itu kasusnya, Pak. Baik. Apa sih yang salah ketika gedung itu tidak digunakan atau berubah alih gitu kan, alih penggunaan lahan misalnya. Nah, contoh-contoh kasus. Jadi memetakan jangan sampai mereka nanti kalau menjadi surveyor, ya menjadi konsultan, itu jangan sampai salah menetapkan gitu. Sehingga apa yang ditetapkan itu nanti yang disalahkan malah surveyor ini nanti. Yang disalahkan konsultannya itu yang jelek gitu kan. Gedung nggak digunakan. Ini berarti yang menyalahkan kan selama ini mungkin ya pemerintah ya, padahal ya konsultan itu yang konsultannya bisa jadi yang salah kan.
Iya, gitu. Nah, itu kasus itulah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. mahasiswa. Nah, setelah itu mereka presentasi, Pak. Jadi presentasi per kelompok itu, kalau waktunya tidak cukup, misalnya SKS-nya tidak cukup, ya perwakilannya secara panel gitu. Perwakilan menyampaikan baru diskusi antar kelompok gitu. Iya, Secara panel saja ya, karena mungkin waktu baik. tidak cukup. Atau dilanjutkan pertemuan berikutnya. Sudah itu Bapak berikan penguatan lagi. Ya, setelah penguatan boleh Bapak berikan soal kuis ya. Kuis 1-5 soal aja, soal pilihan ganda. Nah, dari kasus di atas, nah, cara permasalahannya di mana waktu pemetaan lahannya misalnya, di mana bagian mana yang salah gitu. Nah, kasus-kasus seperti itu di soal pilihan gandanya juga, Pak. Ya. Nah, soal pilihan ganda itu kalau bisa dirangkum menjadi soal UTS. Kemudian penutupnya memberikan kesimpulan itu beberapa mahasiswa, baru terakhir Bapak juga menyimpulkan. Tapi kesimpulan ini mahasiswa dulu ya Bapak Ibu, jangan kita langsung terkait dengan CPMK yang sudah dicapai. Udah itu penutup pantun. Ya pantun minimal itulah Pak, burung nuri, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Nah, minimal itu aja. Atau kalau bisa dikaitkan dengan mata kuliah Bapak kan, Ya. dengan jurusan Bapak itu lebih baik. Ya kira itu Pak Fahrudin ya. Baik, terima Kalau kasih Pak untuk Noh. tadi ya medianya tadi ya tolong ditambahkan sumber-sumber referensinya juga Baik, ketika menyampaikan tentang materi-materi itu biar lebih ilmiah gitu ya. baik. Ya saya ini sekalian menutup mungkin ya Bu Sonia karena waktu kita sudah selesai, ini udah semua tampil, alhamdulillah ya kita ucapkan semuanya sudah tampil semua dan berjalan dengan lancar, tidak ada kendala teknis ini, tidak ada kendala teknis dan satu pantun lagi nih, hidup hanya sekali Pak, jangan menua tanpa arti. Semoga Mantap. peer teaching hari ini memberikan inspirasi. Amin. Luar Ya biasa. Allah, amin. Terima Bapak kasih Ibu, Pak Noh. ya Terima sama-sama kasih Bapak banyak Ibu. Pak Terima Noh. kasih Pak Sukses Noe. selalu, semangat selalu untuk mengejar cita-cita Bapak Ibu, Amin. cita-cita profesor semua kan. Insya Allah. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu pada lain kesempatan, mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi pada ya secara langsung lah mudah-mudahan ya. Amin. Insya Allah Pak Noe. Amin, amin. Saya kembalikan ke Ibu Terima kasih Pak Nuh. Sonia. Sama Baik. Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Noe. Sebelumnya kita foto bersama dulu nih Bapak Ibu ya. Mohon diaktifkan kameranya. Saya akan segera ambil ini. Silahkan. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Noe sudah menjadi instruktur kita Terima sekaligus. kasih Mbak Sonia. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk kembali ke ruang utama atau main room kita ya Bapak Ibu, dan jangan meninggalkan room Zoom, atau kalau harus meninggalkan segera kembali lagi Bapak Ibu. Mungkin kan Bapak Ibu ini ada yang mau save video dulu ya, silahkan ditinggalkan room Zoom-nya, nggak apa-apa untuk saving video, tapi after itu balik lagi ke ruang utama karena akan segera dilakukan post test Bapak Ibu ya. Nah, setelah dilakukan post test, nanti Bapak Ibu akan menunggu tidak begitu lama, kita akan langsung mengumumkan ini Bapak Ibu kelulusan dan juga peserta yang aktif gitu ya di pekerti kita pada Wah, sesi kali ini. Baik, graduation. iya. Baik Bapak Ibu, demikian peer teaching kita pada siang hari ini dari pagi ya. Saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Untuk videonya nanti Sonia. kita dapat dari mana? Ya. Videonya Bapak biar nanti Bapak close dulu Zoom-nya, Bapak keluar dari Zoom dulu, baru nanti dia akan meng-saving secara otomatis ke dalam dokumen Bapak. Tapi Bapak harus out dulu dari Zoom. Nah, itu kelemahannya. Oh, Jadi kalau Bapak Ibu mau Tadi save enggak Mbak. video, keluar. Yang saya bisa kok. Mungkin beda-beda kali ya Pak. Tapi iya. kalau Zoom saya biasanya Alhamdulillah saya di udah out clear. dulu baru dia save. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Silahkan kembali ke ruang utama. Ada Lightroom ya. Mas Agung. Mas Agung.
Ya, non, pripun? Ini harus lab video, lab dulu, lab apa namanya, room dulu. Yang Bapak stop recording dulu, Pak. Coba Pak stop Oke, recording itu kita masih stop stop ya. recording ya.